Oke, hari ini kita belajar bagaimana membuat array di Java. Sebenarnya codingannya hampir sama kayak di bahasa C, hampir sama. Tinggal merubah beda-beda sintak dikit. Paling contohnya seperti ini ya. Oh, bukan yang ini, yang mana ya? Oh, yang belajar array ini ya. Nah, ininya udah dibuat belum? Nama projectnya udah dibuat belum? Caranya file di project, kemudian Java application. Nah, nama projectnya bebas lah, terserah. Kalau sudah finish. Nah, sekarang kita belajar array nih. Belajar array. Oh, ini yang lainnya udah balikin lagi ya. Saya backin lagi ya sebelum menggunakan insert scanner ya. Nah, ini array seperti ini, konsepnya seperti ini. Saya punya tipe data integer. Nah, ini adalah ciri khas array. Nah, ini ciri khas array, cuman ini artinya dia punya satu dimensi. Nah, kalau dua dimensi, dia ada dua ininya. Yang ini nih, simbol ininya ada dua, kurung sikunya ada dua. Nah, kalau ini artinya saya punya array dengan nama ARR, kemudian kapasitasnya hanya 5, hanya 5 data gitu yang saya simpan. Nah, setelah saya nge-create array-nya, saya tinggal masukin nilainya. Nah, kalau ini kan secara manual nih, nanti kita belajarin bagaimana kita memasukkan nilai array dengan scanner. Nah, saya masukin array kan mulainya dari 0. Nah, array ke 0, nilainya berapa? Ini terserah kalian lah. Kalau saya isinya 4. Kalau ARR1 saya isinya 12 misalkan. Ini terserah lah nilainya sampai 4. Nah, cara manggilnya seperti apa? Ya tinggal panggil aja system .out .print. Kalau mau pakai printer nah silakan. Ya misalkan ya. Nah, yang mau saya panggil misalnya array ke indeks ketiga misalkan. Nilai array indeks ketiga misalkan. Nah, kalau ketiga ini kan berarti ini kan 55 ini kan nilainya. Kemudian saya pakai plus, panggil nama array yang kita buat itu apa? ARR kan? ARR 3. Kemudian di sini titik koma. Nah, kemudian kita run. Kita run. Nanti keluar nilai array indeks ketiga. Oh, ini biar tidak mepet harusnya pakai sama dengan. Sama dengan harusnya. Saya run lagi, run. Nilai array ketiga sama dengan 55. Nah, ini. Kemudian Pak, bagaimana kalau mau saya menampilkan semua array ya? Pakai for, pakai while atau for, serah pakai perulangan. Misalkan saya pakai for nih ya, for integer. Nah, mulainya dari berapa? Dari 0, karena array itu mulainya dari 0. 0, I sama dengan 0, I kurang dari. Nah, ini Pak, biar nggak pusing saya nggak menulis angka bagaimana? Nah, di Java itu ada yang namanya length. Jadi dia bakal menghitung berapa banyak sih jumlah karakter yang ada pada suatu variabel atau array. Misalkan panjangnya ada berapa banyak sih, banyaknya ada berapa banyak sih. Nah, caranya panggil nama array-nya ARR titik. Nah, di sini ada yang namanya length. Kalau kita manual kan kayak gini kan kita masukin nilainya i kurang dari pada 5 misalkan. Kalau di Java itu dia ada function yang namanya length. Tinggal panggil aja ARR titik length titik koma i plus plus kegedean i plus plus. Nah, tinggal dipanggil aja nih ke sini. Nah, ini tutupnya belum ada, dikasih tutup. Nah, kemudian kita ubah nih nilai array ke i nih. I-nya berarti kan pakai i, nilai i-nya berarti plus i ntar di sini plus kelebihan plus i plus kemudian sama dengan, nah, masukin nilainya. Jadi nilai array indeks ke, misalkan i-nya mulainya dari 0, berarti 0, berarti ini jangan 3, tapi dari i. Berarti ntar keluarannya seperti ini. Heran ya. Nah, keluarannya seperti ini. Nilai array indeks ke 0, 4.
Nilai array indeks ke-1 12, nilai array indeks kedua 5, nilai array indeks ketiga 55, nilai array indeks keempat 6. Nah, ini artinya dia menampilkan semua data yang saya simpan ke dalam array dengan nama array-nya ARR. Gitu. Nah, terus Pak, misalkan saya mau menampilkan nilai array di mana nilainya berbilangan genap misalkan. Ya tinggal pakai for if aja di sini. If panggil array, nilai array-nya ARR, kemudian dimulai dari i. Nah, syaratnya apa kalau misalkan dikatakan genap? Apabila ketika suatu bilangan dibagi 2, sisa hasil baginya sama dengan 0. Berarti di sini ada mod 2 sama dengan 0, maka lakukan penampilkan datanya. Tampilkan datanya di sini. Nah, ini. Kemudian saya running. Nah, maka yang akan keluar adalah seperti ini. Nilai array ke-0 4, nilai array ke-1 12, nilai array ke-4 6. Nah, yang ditampilkan adalah nilai array dengan bilangan genap. Nih. Gitu. Silakan dicoba dulu. Kalau ada yang bermasalah silakan ditanya dulu, silakan. Silakan dicoba dulu. Kalau misalkan ada yang error silakan tanya ya. Nggak usah malu-malu, Pak saya masih error nih misalkan, atau saya masih bingung misalkan, silakan. Jangan disembunyikan kalau merasa bingung. Jadi untuk penulisan array itu ada tipe datanya apa. Nah, ini ciri khas nih, ciri khas array nih. Terus nama array-nya apa? Kemudian ada new. Nah, new ini biasanya untuk membuat suatu objek. Nanti kita belajari sih. New ini gunanya buat apa sih? Nanti kita belajari gimana ngebuat objek. Nah, keywordnya adalah new nantinya, new. Kemudian saya masukin 5 di sini. Kemudian datanya saya masukin. Dari sini ada yang bingung nggak? Ada yang bermasalah nggak sebelum saya lanjut ke materi yang selanjutnya? Kenapa? Silakan ditanya ya kalau misalkan bingung ya. Kalau seandainya ya, ini saya kurang dari sama dengan. Nah, ini bermasalah nggak nih? Nah, ini bermasalah. Kenapa? Kan nilainya cuma 5 batasnya. Ntar keluarnya array indeks ke-0, array indeks ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Nah, ada 6. Sementara saya jumlahnya 5 di sini. Nah, ketika saya running, ada error nantinya di sininya nih, di bawahnya nih. Nah, nih. Mana nih errornya? Exception in third main java.lang array is out of bound exception 5. Jadi yang saya batasin cuma 5. Tapi kalau dia kurang dari sama dengan, jumlahnya udah melebihi. Makanya ini kurang dari di sini. Jadi ntar yang keluarnya 0, 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang tanyakan? Udah ya, lanjut ya. Lanjut, oke? Oke, lanjut. Nah, ini kan inputannya berdasarkan manual nih. Nilainya saya masukin. Nah, bagaimana misalkan nilainya masukan dari user? Nah, kemarin kan kita udah belajar yang namanya scanner. Ingat nggak? Masih ingat nggak? Scanner. Nah, kita hubungkan ke scanner. Contohnya kayak kemarin, masih ingat nggak codingan scanner? Saya punya scanner. Misalkan namanya apa nih? SC misalkan ya. Sama dengan new scanner. Scanner. Kemudian nih sistem dot in. Nah, ini Pak kenapa nih error? Karena importnya belum dimasukin. Nah, kita diimport dulu nih. Nah, ke atas. Nah, keluarlah SC di sini. Nah, kemudian Pak bagaimana cara masukinnya? Ya, kayak codingan kayak kemarin sama persis. Misalkan sistem
apa ya, dot out, masukkan nilainya gitu ya, println misalkan ya. Masukkan nilai apa ya, masukkan data array-nya misalkan, masukkan nilai data array-nya misalkan, data array-nya, array misalkan. Nah, sama kayak gini, kita harus menggunakan looping juga. For dia kan mulainya dari 0. Integer i sama dengan 0, i kurang dari arr dot length i plus plus, kemudian saya tutup, kemudian nah disinilah kita memanggilnya. Kayak misalkan sistem dot out dot print indeks ke 1 misalkan, masuk apa ya, nilai indeks ke 1 plus i. Nah, kemudian di sini kita panggil. Nah, kemudian di sini kita panggil. Variabelnya tadi apa tadi? Variabelnya untuk ya, sc ya. Berarti arr i itu sama dengan, karena saya namanya sc berarti sc dot next in, karena tipenya integer kan. Integer misalkan. Koma. Nah, nilainya ini yang kita masukkan berdasarkan user, nah maka nilai tersebut akan disimpan ke array yang namanya arr. Silakan diketik dulu. Nah, ini kalau ini masukannya ya, ini masukkan data, masukkan nilai ke array kalau yang ini. Nah, kalau yang bawah ini menampilkannya dari data yang udah kita inputkan, kita menampilkannya. Menampilkan data array. Nah, kalau ini berarti saya menampilkan nilai di mana nilai inputan dari user itu bernilai bilangan genap. Nah, kalau ini ya, kalau misalkan Pak saya nggak mau bilangan genap semua nilai, ya ininya dihapus berarti. Kan mau semua nilai, misal ya, mau saya tampilkan semua nilai. Kelebihan. Oke, nah, udah tinggal di run aja. Tinggal di run. Run. Masukkan nilai indeks ke 1. Oh, ini harus pakai ya, pakai sama dengan ya, biar rapi ya, biar nggak mepet-mepet. Berarti ini i plus sama dengan misalkan, biar rapi ya. Tadi kan mepet-mepet jadinya. Oke, saya run. Nah, mungkin masukkan nilai indeks ke 0, misalkan 5. Masukkan nilai indeks ke 1, misalkan 12. Masukkan nilai indeks ke 2, 7. Masukkan nilai ketiga, 120. Masukkan nilai indeks ke 4, misalkan 3. Nah, ntar ini ngeluarin nih. Ketika saya enter, ini keluarannya seperti ini. Ini inputannya. Nah, ini keluarannya, hasil yang dari array yang saya simpan tadi. Tapi misalkan Pak, saya mau menampilkan nilai di mana nilainya bilangan ganjil. Udah berarti kita tambah nih bilangan ganjil komentarnya ya. Nah, kita pakai sistem dot out dulu di sini. Kasih keterangan dulu. Sistem dot out dot println misalkan kelebihan. Oke. Hasil bilangan, menampilkan hasil bilangan ganjil. Menampilkan hasil bilangan ganjil.
titik koma, L-nya kurang. Nah, tinggal codingannya ditambah di sini. If ARRI. Nah, syarat ganjil apa? Syarat ganjil adalah apabila bilangan yang dibagi 2, sisa baginya tidak sama dengan 0, itu adalah bilangan ganjil. Maka di sini persen jika bilangannya dibagi 2, sisa baginya tidak sama dengan 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Nah, tutup. Nah, kalau sudah ya kita tinggal running aja nih. Run. Masukin nilainya. Misalkan ada 5, ada 22, 12, 43 misalkan ya. 17 misalkan. Nah, terkeluar dia, oh bilangan ganjil dari data yang saya simpen yaitu nilai indeks ke 0 dengan nilai 5. Nilai indeks ketiga dengan nilai 43 dan nilai indeks keempat nilainya 17. Ini. Gitu. Ada yang ditanyakan? Silakan dicoba dulu. Jadi ini cara memasukkan nilai array-nya berdasarkan inputan user. Makanya kita menggunakan scanner di sini. Scanner bla 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 bla. Nah, di sini kita kaitkan array indeks ke berapa, SC dan next in. Ini untuk memasukkan nilainya ke dalam array. Analoginya kayak inilah, kayak lemari lah ya. Saya punya lemari ada 4 box, ada 4 tingkatan. Yang level pertamanya mau diisi apa, yang kedua mau diisi apa, ketiga diisi apa, sampai nilai maksimalnya. Nah, yang ini menampilkan. Nah, kira-kira dari yang saya simpan tadi, mau yang mana yang mau saya buka, yang saya ambil gitu. Misalkan yang nomor 2 yang saya ambil atau ketiga gitu. Seperti ini. Oke, ada yang tanyakan? Silakan dicoba dulu. Kalau ada yang bermasalah silakan tanya ya, jangan malu-malu. Misalkan Pak, saya error, saya nggak jalan misalkan. Silakan tanyain ya. Aman? Nggak ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjut nih. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya lanjut. Ini merupakan bagaimana cara memasukkan array dengan scanner. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghubungkan array-nya udah kita buat nih. Nah, kita hubungkan ke function yang udah kita pelajari di minggu pertama. Minggu pertama kedua ya, saya lupa ya. Minggu kemarin lah intinya itu minggu kemarin misalkan. Bagaimana kita menghubungkan? Nah, ya kita tinggal tambah function aja di sini. Function. Atau saya buka yang udah jadi aja ya. Nah, seperti ini. Saya punya array integer A, kemudian saya punya scannernya seperti ini, kemudian ini buat inputan datanya, kemudian, nah saya punya function, functionnya adalah X² ditambah 2X ditambah 1, dan
function R dengan fungsi 3 dikali X ditambah 5. Nah, di sini makanya saya buat nih functionnya. Saya buat public static integer F, integer X. Jadi masukannya tergantung dari masukan integer X ini apa, parameter apa yang dimasukin. Masuk yang R juga sama nih. Nah, rumusnya apa? Rumus yang F, X dikali X ditambah 2X ditambah 1. Kalau yang R, 3X ditambah 5. Nah, ketika saya tampilkan, ya saya tinggal panggil aja fungsinya nih. F buka kurung nilainya berapa dari AI, tutup. Nah, ini saya panggil functionnya nih. F, nah parameternya A buka kurung, suruh I. Nah, artinya A buka kurung I ini, array ini ngacunya ke integer X ini. Nah, ini dia ngacunya ke sini. Ntar dieksekusi nih, misalkan nilai AI-nya A0-nya misalkan 1 nih, berarti F buka kurung 1. Nah, 1 ntar ngacunya ke sini. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1, berarti 4 ya. 2 ya, 2 3 4. Berarti ntar keluarnya 4 nih ini. Nah, misalkan ini berapa nih R? Ya itu tergantung dari R-nya berapa. Misalkan tadi 1 ya, 1 berarti dia ngacunya ke sini. Berarti keluarannya ntar 8. Gitu. Nah, ini silakan dicoba, diketik silakan. Yang ini. Function. Array in function. Silakan dicoba. Nah, masukannya baru 5 data gitu. Kalau misalkan mau banyak ya silakan. Silakan dicoba. Ada masalah nggak? Silakan dicoba dulu. Kalau yang bermasalah silakan tanya. Ada yang tanyakan? Ada yang belum berhasil? Silakan dicoba dulu. Suri, ada kendala nggak Suri? Aman? Oke, lanjut. Nanti saya kasih tugas-tugasnya nggak susah kok, gampang kok. Untuk minggu-minggu ini saya kasih keringan lah. Minggu depan baru agak hot. Kalau minggu-minggu sekarang masih inilah, masih keringanan lah. Yang penting bisa aja dulu menghubungkan antara array dengan scanner, kemudian array scanner dengan function gitu. Kita hubungkan. Bagaimana sih menghubungkan antara array dengan function? Kalau yang bermasalah jangan malu-malu, silakan tanya.
Oke, kalau sudah, nah tugasnya itu kemarin kan kita udah belajar nih, belajar function tugasnya itu kan kemarin kan function ada konversi suhu kan, kemudian ada apa lagi ya, saya lupa, rumus ya kalau nggak salah. Nah tugasnya yaitu dari tugas kemarin itu kan baru satu data tuh yang dimasukin. Nah sekarang bagaimana ketika datanya yang dimasukin lebih dari satu, artinya dia harus menggunakan array. Jadi tugasnya membuat sebuah array, kemudian dari array yang sudah dipanggil, yang sudah dibuat, kita panggil function yang kita buat kemarin. Ada konversi suhu, kemudian ada apa lagi ya? Ada formula ya, kalau nggak salah, dan lain-lain. Tugasnya cuma itu aja sih hari ini. Ada yang tanyakan nggak? Nggak susah sih. Nanti tugasnya sama seperti sebelumnya, dibuat laporan. Kalau yang sudah silakan buat laporannya ya, dibuat laporan, diupload ke folder minggu ketiga, kemudian di folder praktek. Kalau yang teori ya di teori, tugas teori. Nah, kalau yang di praktek berarti tugas praktek. Ada yang tanyakan nggak? Jadi lanjutan dari tugas kemarin, tinggal menghubungkan array yang dimasukkan, kemudian menghasilkan hasil yang sesuai dengan fungsi tersebut. Ada yang tanyakan nggak? Saya kasih contoh ya.